Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya panggil apa ya? Kok Cici aja ya? Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Saya Antonio, sebenarnya namanya Antonio Evan. Biasa dipanggil Evan sama teman-teman di chapter saya. Ya, saya berasal dari Intan Chapter. Ya, Intan Chapter Jatintiga ya. Ya, saya diundang sama Pak Bambang untuk sharing di sini. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Ya, jadi saya juga bingung gitu. tadi sempat ditelepon sama Pak Bambang mau sharing apa, saya juga waduh bingung ini mau sharing apa gitu kan. Padahal saya ini juga ya hidup ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang spesial. Ya tapi ketika saya tadi didoakan sama Pak Bambang, saya merasa oh kayaknya ada sesuatu yang ingin nih saya sharingkan gitu. Ya mungkin saya cerita background sedikit. Saya sudah menikah, punya 2 anak. Usia saya 33 tahun. Saya dibesarkan dengan kasih sayang orang tua, ya seperti biasa. Cuma ada background yang sedikit kayak berat gitu, karena orang tua saya itu adalah orang tua yang keras, terutama papa. Gitu. Nah, papa saya ini mendidik saya keras. Kerasnya itu bukan dengan pukulan ya, tapi kerasnya dengan kata-kata. Jadi saya dibesarkan dengan kata-kata yang selalu nggak enak gitu, selalu mencaci. Ya, jadi saya ini merasa satu titik saya itu benci sama papa. Ya, lalu saya lalu berjalan seperti biasa. Semuanya gitu kan. Ya, saya setelah itu singkat-singkat saya menikah. Nah, waktu menikah saya merasa kok istri saya ini juga sering ngomong ke saya gitu, kamu tuh keras banget jadi orang. Loh, saya sendiri nggak sadar gitu. Saya sendiri nggak sadar, akhirnya pada suatu ketika saya disadarkan waktu seminar gitu ya. Waktu sebuah seminar saya disadarkan kalau saya itu orangnya ternyata keras ya. Nah, dari situ saya mikir gitu. Saya mikir kenapa ya? Padahal kan saya ini sudah benci sama papa saya, dan saya berjanji kalau saya ini nggak mau seperti papa saya. Saya ini mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan papa saya. Kalau papa saya suka emosi, omongannya keras dan lain-lain, saya pokoknya nggak mau. Gitu. Nah, tapi tanpa sadar ternyata habit itu terbawa sampai pernikahan, sampai saya punya 2 anak juga ternyata nggak sadar. Nah, lalu saya nggak tahu jalan Tuhan itu seperti apa, ya. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Suatu ketika teman saya datang, ya kita ngobrol seperti biasa, gitu ya, teman lama, teman ponsel. Tiba-tiba dia ngajak saya untuk FGB. FGB, saya nggak tahu, saya nggak ada clue sama sekali. Saya merasa ini ya, oh ponsel, oh apa ini? Teman saya pintar gitu, dia ngomong kalau ini tempat kumpul pebisnis. Wah, oke. Kalau pebisnis ngomongnya cuan gitu ya. Nah, lalu saya akhirnya ya wis nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya coba pertama, saya kaget gitu. Loh, kok ponsel? Katanya pertemuan bisnis gitu ya. Nah, akhirnya saya merasa waduh ini kayaknya dijebak ini saya itu ya. Terus ya lalu saya jalankan gitu kan. Terus ya berjalan seperti biasa.
Lalu saya oke juga sih, ada hal yang saya dapat dari FGP gitu. Lalu saya 2 pertemuan, 3 pertemuan. Nah, saya ingat di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga itu benar-benar sesuatu yang benar-benar menampar saya. Karena pada waktu itu firman-Nya ngomong soal kalau kamu mau sukses dalam pekerjaan, dalam hidup, bereskan dulu dengan dirimu. Bereskan dulu dengan keluargamu. Seketika itu saya langsung saya belum mengampuni papa saya waktu itu. Lalu setelah selesai dari pertemuan member meeting, saya ditantang sama pembawa firman. Kalau kamu ada yang belum beres, ayo aku tantang malam ini juga kamu minta ampun, kamu bereskan. Lalu ketika itu saya merasa, waduh, ini berat banget. Berat banget karena selama ini saya nggak pernah gitu. Lalu ya udah, akhirnya tanpa pikir panjang saya langsung pulang bukan ke rumah saya, langsung pulang itu ke rumah papa saya. Saya langsung pulang, saya langsung minta maaf. Nah, dari situ ada sebuah kelegaan yang saya sudah tampung gitu ya, yang saya pendam. Akhirnya saya luapkan gitu ya, dengan cara saya minta maaf duluan. Waktu itu papa saya bingung gitu kan, tiba-tiba anaknya itu datang, terus tiba-tiba minta maaf gitu, ada apa gitu kan? Ya, minta maaf aja. Saya langsung minta maaf aja. Akhirnya kita berpelukan. Dari situ saya merasa kelegaan yang luar biasa. Nah, saya sangat bersyukur malam itu saya ikut FGP. Karena dengan FGP saya bisa membereskan satu-satu hal yang ternyata ini sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh, yaitu berdamai dengan orang-orang yang telah menyakiti kita. Lalu ya akhirnya saya jadi merasa FGP ini value-nya begitu besar. FGP ini bisa merubah bukan ladang cuan lagi yang saya kejar gitu ya. Yang awalnya saya dibilang ladang cuan, saya pikir ladang cuan, ternyata ladang cuan itu baru datang ketika saya sudah beres dengan diri saya. Jadi saya sangat bersyukur dengan wadah FGP. Ya, mungkin kalau dari sisi saya jadi punya AP nih untuk yuk selamatkan teman-teman lain yang seumuran saya. Karena teman-teman lain itu juga pasti kurang lebih lah hidupnya dengan saya gitu ya. Pasti punya luka, pasti punya kepahitan. Jadi saya ingin untuk membawa teman-teman saya, yuk gabung FGP. Jadi kalau saya caranya ikut komunitas bisnis, lalu saya yuk satu persatu ajak masuk ke FGP. Dan karena saya sudah merasakan duluan itu kelegaan yang Tuhan berikan melalui sebuah pengampunan. Ya, mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu
sejahtera dan sukacita. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin kami sampai kami hati, tuntut bibir lidah hamba, nyatakan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami siap mau belajar akan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden City Center, Bapak Bambang, dengan officer ya, wakilnya ya. Wakilnya lagi minum. Oke, dan beserta teman-teman yang mau hadir malam hari ini. Saya mau berbagi, saudara. Sebelum saya masuk dalam pembelajaran firman Tuhan yang saya dapatkan dalam kehidupan saya ingin mengenalkan siapa saya, karena banyak yang belum tahu atau sudah tahu. Tapi malam hari saya ingin mengenalkan ini. Kalau tampilkan, saya masih kelihatan muda seperti ini karena memang masih muda dibandingkan dengan Pak Alek. Jangan dibandingkan sama Evan ya. Saya masih muda dibandingkan dengan Pak Bambang ya. Tapi Pak Bambang Presiden Chapter ini masih awet muda, saya pikir masih umur sepantaran dengan saya, ternyata tidak. Oke, foto saya. Oh, kalau ini nanti dulu David ya. Nah, ini foto keluarga saya. Saya anak pertama saya sebelah kiri sini, laki-laki, dan menantu saya Caroline, yang laki namanya Joshua Caroline, dan sebelahnya Caroline itu mantan pacar saya, sekarang istri saya, Lucy Cindawati. Dia wanita yang luar biasa. Nanti dia bersaksi ya. Sebelahnya ini calon mantu saya, itu Pak. Calon mantu saya Valen, dan yang kedua yang cantik sama seperti saya ini sebenarnya cantik gitu ya. Kalau dikasih wig gitu ya, cantik ya. Kenapa? Karena kakak saya itu kepengen punya adik itu perempuan, karena adik-adiknya itu laki-laki. Jadi waktu kecil saya kapan-kapan tak tunjukin ya, cantik sekali saya. Kurang lebih seperti anak saya ya. Yang perempuan, karena perempuan cantik, kan setuju ya. Nah, ada yang perempuan ganteng. Yang berikutnya sebelahnya itu cucu saya, anak dari Joshua, namanya Harvey Yonatan. Jadi itu Harvey dan itu saya, dan yang paling kecil Jeremy Valentino Yonatan. Nah, itu keluarga saya, saudara ya. Nah, hari-hari ini saudara, apa berita viral yang ada di handphone saudara, di medsos saudara? Apa berita viralnya? Siapa kok perang ya, bukan masa-masa ya, masih punya utang masa. Aku pengen main dan makan dan aja. Beritanya tentang perang saudara. Sampai tidak khawatir dari tentang perang. Saya jujur saudara ya, saya cuma dengar perang sudah, saya tidak memperhatikan dan tidak mengikuti waktu lalu itu. Perang yang terjadi antara Israel dan Iran. Waktu saya kumpul sama teman-teman pebisnis ya, ngeri-ngeri sedap. Suasananya ini mencekam. Kita yang mendengar dan melihat biasa-biasa saja. Tapi wayahnya, kalau kita lihat kita dari sana ya, gak mudah saudara. Namun apa yang kita bisa berbuat? Ya, doa saja sudah. Mau gimana lagi? Gitu ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu gitu. Kita tidak bisa bantunya bisa berdoa. Dan berita-berita yang tidak mengenakan ini membuat kita tuh kadang lemah saudara. Berita-berita ini lemah, buat apa kerja gitu ya. Sudah kayak gini, apalagi pas kondisi kita waktu punya cadangan devisanya masih banyak gitu ya. Tapi kalau tidak banyak, tambah stres seperti itu saudara. Karena Alkitab pun juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah saudara. Itu ya. Slide berikutnya kita akan masuk kepada pembelajaran firman Tuhan yang saya dapatkan, saya renungkan itu tentang judulnya itu Ghost gitu ya. Kalau pertama Ghost itu gambarnya saya terinspirasi ada film Ghost gitu ya kan. Pada tahun berapa ya, 90 something gitu ya, ada film Ghost gitu ya. Yang foto saya waktu yang tadi yang pertama. Terus saya berpikir, Tuhan apa yang saya sampaikan Tuhan? Ghost itu singkatan dari, nah ini saya lagi sama istri saya
Saya dapat waktu lihat foto ini saya dapat inspirasi apa? Ghost. Ghost itu apa sih? Nah, berikutnya David. G-nya itu Tuhan, God. Our strength together, saudara. Ya. Jadi Ghost itu artinya ternyata ini. God, our strength together, saudara. Kalau saya mau minta bantuan saudara hari ini, saudara, Tuhan itu sebenarnya Pak Rifan boleh maju Pak Rifan? Nah, dia gerak dikit Pak ya. Pak Rifan luar biasa, Pak Rifan cinta Tuhan ya Pak. Ya, luar biasa nih pendukung yang setia. Cuman soulmate-nya hari ini kok tidak datang Pak Bambang GF ya Pak. Nah ini Pak Rifan ya Pak. Saya panggil Pak Alim lah, Pak Alim yang suka ngerjain saya, sekarang saya kerjain dia dulu ya. Ini kuku saya yang luar biasa sini ya. Kolin, bukan Kolin. Kolin, ini Kolin. Kolin ini saya kalau saya ya. Nah, saudara, kita voting ya. Siapa yang lebih kuat? Maksud kuat dalam apa? Nah, kuat dalam hal apa lebih rinci. Dalam tampilan fisik yang lebih kuat siapa? Kolin. Kolin. Pendukung ya. Betul loh. Saya kalau kita sepakat ya, ini yang benar loh ya. Kita ngomong salah dan benar ya, pasti pilih Pak Rifan ya. Setuju tidak? Iya. Saya ini lemah, tapi kalau saya jalan sama Pak Rifan ya, Pak Rifan ini kekuatanku, dia di bos, emasnya banyak loh saudara. Mas main show, mas main kan ya. Lebih kuat mana? Sama dia. Jalan kemana-mana saya kenal. Jadi saya yang lemah ini, Tuhan Pak Rifan bilang, gambarannya Pak Rifan itu Tuhan. Ya. Kamu tuh gak perlu kuat, yang kuat tuh aku. Ya, kalau sama Pak Alim kuat ya, kuat apa? Ngatur sound system, lembur buat sound system. Pak Rifan tidak tentang itu. Pak, terima kasih Pak ya. Thank you. Jadi kita buka dulu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7 saja saudara. Kita akan fokus saudara. Dan waktu saya membaca ini saya mendapatkan benar-benar kekuatan. Ada satu rahasia firman Tuhan yang disingkapkan. Walaupun berkali-kali kita mendengar seperti ini saudara. Satu kata yang Tuhan ingatkan ya. Waktu membaca itu serius, direnungkan, benar-benar direnungkan. Dikatakan di sini Tuhan adalah kekuatanku. Jadi kata ini yang menjadi orang kuatnya itu siapa? Ya Tuhan kita. Kalau tadi Pak Rifan orang kuatnya, Tuhan itu bilang, kamu manusia, aku adalah kekuatanmu. Kamu tidak ada apa-apanya. Kamu itu adalah makhluk yang lemah. Kita ini fragil. Kita ini makhluk yang gampang kerak gitu saudara. Suruh puasa gitu. Ayo belajar puasa. Ingat makan soto di Ponorogo, ingat makan mie. Pasti ke situ godaannya. Kita ini makhluk yang lemah gitu. Cuma dalam ayat ini waktu saya baca, Tuhan adalah kekuatanku. Coba baca pelan-pelan, saya kasih waktu sedikit saudara. Coba baca, Tuhan adalah kekuatanku. Dan pertanyaannya hari ini, apakah engkau kuat atau lemah? Kita tidak tahu saudara keadaan kita kalau kita tidak bercerita sama teman-teman kita. Saya hari ini gitu, waktu mau nyampaikan firman Tuhan ini gitu, Jimbo ada masalah gitu ya. Kontrak sudah jalan, barang sudah beli, uang sudah dikasih, tapi harganya masih ditawar. Tapi ada penawaran yang lebih murah, kurangin dong gitu. Aduh Tuhan, thank you. Cuma saya tahu Tuhan kekuatanku ya. Besok urusan sama Tuhan atau sama saya juga ya. Harga itu bisa ditawar saudara keadaan sekarang ini kita. Karena memang ada beberapa orang itu yang punya perilaku seperti itu gitu loh ya. Walaupun kontrak sudah ada, tanda tangan sudah ada, bisa berubah. Tapi saya percaya kalau sampai hari Tuhan itu menolong saya dan beri kekuatan itu, aku udah takut lagi saudara. Ya, aku udah takut lagi. Aku bilang Tuhan kekuatanku. Aku menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan hari ini ya. Ya komentar saudara gak enak, soalnya ya opos. Tapi Tuhan bilang anggapan itu, anggapan, tapi sebenarnya aku gak nganggep.
Dan nanti sebenarnya memang benar bapak-bapaknya yang lebih tua saya anggap sebagai kakak-kakak rohani saya, yang muda saya anggap adik-adik rohani saya, saudara-saudara perempuan saya. Jadi saya lebih tenang gitu saudara. Saya menguatkan hati saya juga, Tuhan aku kasih kekuatan, aku tidak mampu ya. Saya tidak pandai berbicara Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang taruh pembicaraan ini, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pulang dari tempat ini benar-benar memperoleh kekuatan. Itu tadi saya bilang saudara, kita tidak tahu. Kita tahu latar belakang penulisan Mazmur ini saudara, itu seorang raja yang gagah perkasa, yang berperang. Dia orang hebat. Daud itu orang hebat saudara. Dia orang hebat. Tapi dia tidak sombong. Dia bilang, Tuhan, kok kekuatanku Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Kalau kita baca biografi Daud ya, mulai dari gembala sampai dia jadi raja, prosesnya itu panjang. Dan waktu dia sukses saudara, dia tetap ingat bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Seringkali waktu kita lemah ya, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Itu benar, tidak salah. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, waktu kita dalam keadaan baik-baik saja ya, minta kekuatan sama Tuhan saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh saudara. Ada cerita kan, kalau kita berbicara tentang keuangan ya, dulu tidak punya uang, susah hidup ya. Kan Pak Benny itu kan bos, bukan seorang susah, kita manggil itu. Tapi dia senang semua mungkin gitu. Saya tidak tahu, tidak diceritain waktu mulai lahir, saya tidak diceritain. Terus ketemu gede. Waktu tidak punya uang, kita minta kekuatan Tuhan. Waktu punya uang sedikit, lebih sedikit mulai kakek pola biasanya. Kepingin macam-macam. Saya ingat kejadian yang nyata, abang bakso di sekolah saya itu saudara. Baksonya jualan itu kebetulan teman saya yang punya bis Akas gitu ya. Brother Roy namanya. Jadi kalau kita sekolah itu istirahat, kita ngumpulin si tukang bakso ini saudara. Kita makan tuh, namanya anak tuh macam-macam ya. Kalau si ngakun itu makannya berapa itu, masih bohong itu tahu saya ya. Teman-teman saya juga semua ya. Tapi saya tidak ada bohong, makan 10 ya. Waktu itu saya memang sudah kenal Tuhan. Tapi yang saya ceritakan ya, kalau dia ngomong waktu total berapa? 200, 300. Saya nanya gitu, dan akhirnya kaya saudara. Mulai berulah saudara. Mulai nambah devisa lagi yang satu yang lainnya. Kawin lagi saudara. Akhirnya setelah kawin lagi, jatuh lagi. Dan terakhir saya dengar sudah meninggal gitu. Jadi waktu kita kaya, pemazmur juga bilang ini dalam pasal ya, Tuhan berikan aku bagianku dalam hidupku. Kalau aku hidup, jangan sampai aku ini susah sehingga aku mencuri. Atau kalau aku kaya ya, aku lupa sama Tuhan. Banyak hal-hal seperti itu saudara. Jadi malam hari kita diingatkan seperti Daud, minta kekuatan. Sampai kapanpun minta kekuatan Tuhan. Karena kekuatan ini modal kita seumur hidup kita saudara. Sampai kapanpun ya, kita akan memposisikan Tuhan Yesus itu adalah sebagai kekuatan di dalam hidup kita saudara. Kalau saya mau memberikan mengajak istri saya sebentar di sini, Lucy akan cerita ya bahwa Lucy maju di sebentar. Panggil apa? Panggil sesuai. Tidak sayang itu, tidak sayang Lucy. Lucy ini mau cerita sini, Lucy ini banyak menderitanya saudara. Daripada senangnya waktu lalu gitu, karena diproses gitu ya. Karena saudara kan tidak tahu saya kan, kelihatannya bagus-bagus gitu ya. Tapi memang bagus gitu ya. Mesti mau kesaksian tentang itu mesti. Bahwa Tuhan itu kekuatan kamu selama. Kalau tidak ada Tuhan, kamu di mana gitu. Tepuk tangan dong untuk Lucy. Terima kasih Bapak Kurnia. Ya, saya mau saksi. Dulu Pak Emi itu selalu dari pertama itu selalu ikut orang gitu.
Kerjanya selalu ikut orang, tidak pernah kerja sendiri, dia takut kalau kerja sendiri. Penakut. Dia itu orangnya selalu, karena dia orangnya baik, karena selalu gampang percaya sama orang. Terus suatu saat kan kita kerja di Jakarta ikut orang, terus pindah ke Surabaya. Habis pindah ke Surabaya juga ikut orang, tiba-tiba kan dia digajikan gajinya segini gitu. Yang gajinya itu istrinya gitu. Setelah 2 tahun, akhirnya yang gaji itu suaminya gitu. Terus padahal dia kalau kerja itu kaki jadi kepala jadi kaki. Kerjanya itu kolot-kolot gitu loh, seperti perusahaannya sendiri. Nggak waktu sampai pokoknya dia nggak hitung-hitungan sampai seberapa gitu. Terus tiba-tiba suatu saat bosnya itu bilang, aku dapat gaji kamu gitu. Langsung kakak abang itu langsung dia seperti itu. Ya dia shock gitu. Terus kita ini, tapi Tuhan itu baik karena saya itu selalu berdoa gitu loh, saya suka berdoa. Tapi ya saya nggak tahu, pokoknya saya senang berdoa aja gitu. Tapi pada saat itu tiba-tiba adik saya itu bilang, yaudah karena kerja sendiri kami dimodalin pinjami ini, pakai ini, dia bilang gitu, pakai. Akhirnya kami dipinjami sama saudara kan, tanpa itu, ya itu dari Tuhan lah, maksud belas kasihan Tuhan melalui adik saya gitu. Terus suatu saat, karena kami berdua itu tidak kami bisnis kan, setiap itu selalu ikut orang, dan kita itu saya selalu kasih masukan sama dia, kalau bisnis pertama harus begini gitu. Dia itu maunya apa-apa, tapi tidak pernah didengarkan saya itu. Ya itu sampai terus pokoknya saya juga nggak tahu tiba-tiba, karena mungkin Roh Kudus ya yang kasih tahu ya, saya nggak pernah tahu. Saya selalu kasih tahu gini, ini jangan diambil, ini gini. Pokoknya saya selalu ngomong, tapi tidak pernah didengarkan sama dia. Saya pikir istri saya itu dukun gitu. Nggak tahu, mau bilang jangan diambil proyeknya gitu, tahu apa gitu ya. Tapi dia bilang gitu. Terus tapi tak ambil, dia bilang. Ya ambil semua, akhirnya wis hancur lebur, maksudnya sampai apa ya, nggak dibayar. Bocuan lagi Pak, bocuan namanya. Ya, wis pokoknya hancur aja sampai bangkrut gitu sampai. Saya tuh sampai depresi gitu, maksudnya saya berdoa terus sampai nggak mau ketemu orang apa segala macam sampai seperti itu. Tapi ya saya tetap berdoa, tapi maksudnya saya berdoa terus, tapi saya tuh nggak baca firman. Harusnya kalau mau berdoa itu baca firman juga, seperti makan juga minum gitu loh. Maksudnya saya suatu saat aku rasa maksudnya mati gitu, maksudnya tapi ya takut nggak bunuh diri kan, masuk neraka. jadi aku bilang terus maksudnya dia tuh kerja tuh karena dia merasa apa ya, ini merasa oh ya market ini dia pinter apa, jadi nggak ada kekuatan gitu loh, jadi tidak ada doa, maksudnya cuma Kristen biasa apa namanya ke gereja setiap hari Minggu, tapi terus juga pelayanan, dia kan suka pelayanan dari dulu gitu. Kalau saya nggak suka pelayanan gitu, karena bagi saya kan pelayanan di rumah anak-anak itu lebih penting, keluarga itu lebih penting daripada pelayanan di luar. Itu kan, maksudnya kalau kita pelayan di sana sini keluarga berantakan ya berapa gitu kan, yang pertama. Dan terus habis itu terus suatu saat terus ada terus COVID kan, terjadi COVID ini kan sudah habis, sudah nggak tahu, udah kesana utang sini, nggak punya uang, utangnya kemana-mana. Aku bilang Tuhan, apa ya sih salah itu kan, aku mikir apa ya sampai seperti ini gitu. Terus suatu saat ya COVID itu mau saya tutup gitu loh, maksudnya mau ditutup ya, bangunan perusahaan mau ditutup karena nggak punya uang, udah nggak ada order. Terus suatu saat dia ditelepon orang tanpa dikenal, nggak ada dikenal ya, ditelepon orang, Pak Teni yang kontraktor ya. Terus orangnya bilang, aku mau bangun pos sapam gitu kan. Habis itu sama dia ketemu digambar sampai jumlah itu 1 M gitu. Padahal pos sapam tapi digambar sampai seluruhnya. Terus bukan pos sapam 1 M tapi ada tak gambar semuanya gitu. Pos sapam 1 M itu aplikasi emas. Ya terus orangnya kita ketemu terus oh ini ya cocok orangnya itu kan suruh oh ini oh bagus tinggal AC katanya dia bilang. Terus akhirnya oke deh gitu. Oke ya itu semua karena Tuhan lah, itu semua karena Tuhan kan.
habis itu dia mengalami Tuhan. Dari COVID itu dia mengalami Tuhan. Oh, ini berarti Tuhan ada. Ya, dari situ kami kasih satu ya. Dia itu lucu ya, maksudnya kalau kita nagih itu kan dia nagih lewat HP. Biasanya kan orang kerja kan lewat apa itu lewat HP itu jadi maksudnya dia minta 300 dikasih 300 orang. Biasanya kan tukar invoice, ketemu kayak gitu. Jadi nagihnya pakai HP saja, saudara nagih. Jadi HP itu luar biasa loh. Maksudnya kita ini mengalami, dia itu mengalami Tuhan. Oh ya ternyata Tuhan itu ada dari COVID. Terus saya kan berdoa syafaat di rumah sama orang yang tua Tuhan gitu loh. Terus suatu saat, terus habis itu ya itu Tuhan kurang Tuhan kali gitu. Dapat lagi project lagi gorong-gorong judi gitu. Yang ditenderkan tuh dari setelah satu proyek selesai, saya tuh khawatir COVID ya toh. Waktu itu saya bukan dikasih tahu sama Papi Daniel Alexander ya toh. Tapi kamu tuh, waktu saya bertanya gini, Tuhan aku ini lebih senang jadi pendeta Tuhan, menggembalakan tuh sekarang tuh aku lebih senang gitu. Karena aku udah bergantung sama tukang mandor ya. Kita kontraktor ini kan bekerja bergantung sama orang gitu ya. Tapi nggak jadi pendeta kan enak. Ayo doa sama-sama doa ya, kayak gitu. Tapi saya kepingin itu bukan hanya itu. Saya ingin menjadi gembala yang melengkapi jemaatnya itu benar-benar mengenal Tuhan gitu. Itu yang saya harapkan. Dan saya inginkan dan lebih mudah buat saya seperti itu. Tapi Tuhan buat saya ke kontraktor. Stres kontraktor kadang saudara gitu. Yang kontraktor mungkin katakan amin gitu, mungkin tahu ya karena udah gampang gitu. Dan katanya itu bilang, ayo kamu minta uang yang banyak ke Tuhan. Kan maksudnya doa-doa, kalau saya minta sama Tuhan itu selalu dijawab. Terus aku bilang ini, lu kan minta sendiri, kamu kan punya bapak sendiri, kenapa nyuruh saya gitu. Soalnya saya minta Tuhan, aku ini kok gini, langsung jawab dong. Jadi dia tuh, kami minta uang masing banyak katanya, enggak aku gak mau, kamu minta sendiri aja. Bojoku loh, adalah bojoku ini ya. Terus suatu saat ya akhirnya dapat, terus saya dibawa dia untuk tanah. Maksudnya dorong-dorong, terus saya juga, ayo Lucy, kamu tak bawa aku, kamu doa tanah ini gitu kan, supaya kita menang. Terus kita ini dari situ terus kita Tuhan, aku yang bangun tanah ini dalam nama Yesus. Saya itu nangis kamu. Terus akhirnya waktu itu ada tender Tuhan, aku ini butuh, maksudnya aku ini butuh proyek Tuhan, tolong ya Tuhan supaya aku menang gitu. Ternyata ia dikasihkan, kami itu nggak punya uang sama sekali, terus akhirnya itu menang. Nah, misalnya menang sampai misalnya ya 10M gitu ya, misal ini ya proyek baru, kan ini tak kasih 10M, gitu loh. Dari uang 00 itu langsung, tapi dia nggak mau. Ya mas, butuh minta pada saat itu anakku tuh mau nikah, anakku yang pertama tuh mau nikah. Terus ini aku mau nikah, gitu. Saya itu nggak punya uang sama sekali. Terus saya bilang, Tuhan, anakku tuh mau nikah, Tuhan, tapi aku nggak punya duit. Aku bilang gitu. Dan aku tuh cuma nangis, Tuhan nangis di sini, ya percuma. Jadi aku masih masih minta sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nggak punya duit, anakku mau nikah, Tuhan, tolong Tuhan. Terus akhirnya ya itu kita dapat proyek gitu. Yang kita nggak punya, berapa itu minta berapapun dikasih sama orangnya kan sampai 10M gitu dari nol. Karena waktu di doa syafaat itu ada seseorang dipakai Tuhan, Lucy kamu nanti itu dapat lung itu satu. Saya bilang sama dia, nanti dapatnya lung itu pasti dicukupi satu. Tapi dia nggak mau dengar. Rezeki ini kata sudah selesai dosennya. Waktu saya bilang ini, karena saya bilang Tuhan wis pokoknya Tuhan bukan proyek dari Tuhan wis batal Tuhan wis kalah Tuhan, aku tidak mau Tuhan, aku mau nih proyeksi dari Tuhan sing enak sing untungnya banyak Tuhan. Akhirnya terjadi sebuah. Semoga ceritanya aku banyak pikir aku kawan. Tapi tadi spending pertama mana supaya saya tidak lari kemana-mana ya. Terus saya lagi belajar tertib saudara ya. Ya Lucy memang luar biasa. Saya pikir kayak dukun gitu ya. Proyeknya itu rugi bener saudara. Saya ruginya miliaran. Sampai aku dengar gitu. Sampai kalau waktu ngadepin masalah tuh adem panas.
tahu namanya ada panas itu bener ketakutan gitu ya, proyeknya karena di deadline gitu ya. Waduh nangis sama Tuhan, benar Tuhan tolong saya. Saya pun juga tahu ya, karena Lucy itu berharap kepada Tuhan seperti itu. Nah, ini tadi yang pertama ya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beriari hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Slide berikutnya ya. Nah, ini tadi ya kita sudah bicarakan tadi ya. Kita tuh tidak selalu kuat, tapi Tuhan yang selalu kuat, saudara. Kita nggak ada apa-apa. Dan memang di ayat firman Tuhan ini di 2 Korintus ya, sebab justru dalam kelemahan lah kuasamu menjadi sempurna. Rasul Paulus itu bilang kayak gitu ya. Waktu kita lemah, saudara. Saya pernah pelayanan ke kampung-kampung di Jakarta sama Lucy. Kita naik sepeda karena jalan di Jakarta tuh di Cengkareng itu kan ada perkampungan gitu ya. Kita jalan ke sana, kita nemuin orang-orang yang ngontrak di sana satu kamar gitu ya. Waktu mereka sakit, saudara, mereka tanya berharap kepada Tuhan, dan mujizat itu banyak terjadi di situ karena mereka tidak punya uang. Waktu itu Tuhan bilang, kalau kamu punya uang kamu ke dokter tidak apa-apa. Tapi kita belajar satu sisi ya, mujizat itu terjadi banyak sekali di kampung-kampung dan kita mengenalkan Yesus. Saudara. Kita cuma menceritakan aja, kami menyembuhkan Tuhan. Nanti kita mau melangkah. Jadi waktu kita lemah pun juga, saudara, itu ada kekuatan. Ada kekuatan. Jadi kekuatan ini sangat penting sekali. Berikutnya slide berikutnya. Waktu saya tinggal sedikit kita. Atau masih panjang Pak Mas? Masih banyak lagi soalnya. Yang kedua ya, nah, ini kekuatan Tuhan bekerja sudah satunya lagi. Nah, hidup dalam kekuatan Tuhan itu memberi sukacita dan kemenangan. Tadi yang berikutnya itu aku tertolong sebab itu beriari hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi waktu kita hidup dalam kekuatan Tuhan itu ada sukacita, saudara. Kenapa saya pakai kaos ini, joyful ini ya? Dan di status saya kemarin saya mendapat kekuatan. Kita tuh harus bahagia dan bersukacita, saudara. Gak bisa tidak, guys. Dan kekuatan Tuhan itu yang membuat kita sukacita, saudara. Kemarin ya, ini satu kesaksian ya. Di situ saya buka giro, saudara. Tapi saya waktu itu tetap harus berusaha. Saya pagi-pagi saya lihat Tuhan gimana Tuhan itu. Duit kan lagi muter nih Tuhan, lagi jalan-jalan. Cadangan ini udah dipakai saudara itu. Saya nggak mau memberikan proyek biasanya. Uang saya pakai. Ini kesaksian bukan curhat ya. Tuhan itu ajaib juga aja. Saya bilang, saya tuh ngejar satu customer saya mulai hari Jumat. Kapan nih uang dibayar? Oh iya, hari Senin naik kok. Oke. Senin itu tak tanyain, kamu harus ketemu mamaku kan? Oh pikir ini ketemu orang mamanya lagi belum tahu gini ya. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan itu. Ada beberapa cadangan yang saya punya ya, yang akan keluar sebenarnya itu. Tapi tidak pernah saya bayarkan gitu saudara itu. Maksudnya didedekan gitu, janji hari Jumat tidak tepat, hari Senin tidak tepat, Selasa sudah tepat, saya jumpa nomor mamanya saudara itu. Dan saya bilang, Tuhan, aku minta kekuatan Tuhan. Apalagi mau menyampaikan tentang ini, saudara. Semakin mereka saudara. Gue gandol teman dengan Tuhan Yesus gitu. Tuhan kasih aku kekuatan Tuhan, supaya semua berjalan dengan baik. Dan yang tidak pernah saya duga-duga, saudara. Sudah kamu sini datang saya ke kantornya, saudara. Datang ke kantornya, kamu minta duit lagi. Kemarin kan sudah minta duit. Kok sekarang minta duit lagi? Duit yang kemarin buat apa? Saya keluarkan tas saya ini loh, duitnya buat ini. Sekarang masih kurang, ini masih kurang lagi. Kemarin saya minta banyak, saya bilang gitu. Minta berapa kamu? Minta 700 juta. Kok banyak? Saya tidak ada 700 juta. Saya cuma ada 500 juta. Aku diam aja, sudah masuk dari dalam. Dan kalau keluar batas kresek. Nih 500, nanti 200 ya. Taruh waktu ini. Jadi kalau ada bantuan yang bekerja saja, tidak pulang tuh bawa 500 juta, takut taruh mana? Store di bank terbatas jumlahnya ya. Takut saya. Firman Tuhan ngomong, kayak wimon ini ya, timbul wimon. Waduh si pendek mana Tuhan mau 500 juta di rumah dia.
telepon istri saya, bukan pintu, gitu. Takut atau isi dia, lihat kanan kiri, gitu. Yang hilang duitnya uang, gitu. Itu terus tak simpen ada tempat di sudah berangkat. Kawan-kawan yang mau ke rumah aku tak tuju lah tempat. Bahaya. Jadi, udah ya, besok kita ini ikut suruhan di sini ya, ibu gospel bareng di sini ya. Kerinduan saya itu di sini cuma satu ya. Saya ini pelayanan, banyak pelayanan sebenarnya sudah. Tapi Tuhan kok bawa ke full gospel. Saya udah bicara lagi, saya tuh mau keluar ke full gospel, saudara ya. Soalnya full gospel sih, yang ini tok, tapi dia seperti itu, saudara. Ini ketemu kuali, kita makan bakso gitu. Ada tompes diuber sama kuali, saudara ya. Kuali cuma nguber, terus saya pikir, saya berdoa, waktu itu berdoa, Tuhan, saya mau hidup saya ini gak sia-sia. Saya mau membagikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya kepingin semua orang itu diselamatkan, supaya jangan saya sendiri yang masuk surga sebenarnya. Tapi lewat pada mana Tuhan kalau saya di full gospel. Yang di full gospel ini tidak mudah, saudara. Soalnya kan pebisnis semua, biasa perintah-perintah, tidak gampang. Tak pikir gampang full gospel, hati ini api kabel bodoh gitu, pebisnis. Tapi saya baru disadarkan, saya bikin bos-bos kabel loh, ladang cuan gitu. Tapi saya kesini motivasi saya nggak nyari gitu yang namanya cuan gitu. Saya kepingin bareng-bareng di sini settle. Terus kado, kecelok di sini, kado kenal, dan ternyata di sini itu adalah orang-orang hebat dan orang-orang yang paling bahagia. Itu saya dan itu kamu semua. Amin. Oke, baik itu sharing firman Tuhan hari ini. Ayo tanamkan dalam hidup kita bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan saya minta tolong Pak Bernard mendampingi saya untuk memberikan meluruskan apa yang harus diluruskan dan ditambahkan. Mari Pak, silakan Pak. Ya, closing statement dikit Pak ya. Lagi nih. Oh, mau tanya dulu. Tadi boleh tanya, boleh tanya. Ada tanya. Pak Bernard tadi mau tanya tentang saya. Tanya apa? Tahu kan masa lebih banyak nih. Tentang kekuatan, tentang apa? Tentang firman Tuhan hari ini. Gimana sih memperoleh kekuatan dari Tuhan itu? Tidak ada resep lain. Baca firman, doa pagi, memuji menyembah di saat bangun pagi, bersyukur. Saya lakukan sudah hampir sudah cukup lama. Jam 4 saya pasti bangun. Kecuali benar-benar sakit saya tidak bangun. Kemarin saya perjalanan dari Surabaya jam 3 sore pergi ke Situbondo, pulang sampai sini jam 2 malam. Saya bilang suara saya juga nggak seperti ini. Saya bilang Tuhan, habis suaraku, kasihan Pak Presidenku, jadwal nanti gagal. Waktu lalu terima kasih Pak Ale sudah gantiin saya, ya, harusnya saya itu. Itu kesaksian luar biasa sama Tuhan tuh nggak ada ruginya gitu. Dan nanti berikutnya ini kita mulai ngajak teman-teman kita untuk datang seperti yang Evan tadi bilang, ayo bisnis kumpul sini, makan-makan, tapi kita ajak, kita mulai bikin VIP list. Memang gak gampang seperti Pak Bernard bilang ada 15 tahun ya, tapi kan ada cepat juga gitu ya. Doakan mereka pasti. Oke, ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Kalau ada kita tutup, kita pulang. Sudah ada ya. Kita lanjutkan acara berikutnya. Terima kasih Bapak untuk pertemuan pada malam hari ini. Kami akan lanjutkan untuk sebentar lagi sampai jam 9 supaya kami lebih jelas lagi apa maksudmu membawa kami dalam pertemuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sepakat dengan kesaksian daripada sharing firman Tuhan dari Pak Temi dan Ibu Lucy. Ini membawa kita mengerti ini adalah yang di full gospel itu sebenarnya kayak gini nih gitu. Jadi firmannya gak muluk-muluk, bukan sesuatu yang sulit, tapi firman yang jelas, singkat, tapi ada contohnya gitu. Jadi maksudnya apa? Kita selalu doakan supaya pertemuan ini
Seperti tadi Pak Bambang sudah ngomong, setiap orang yang hadir ini boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu melalui firman Tuhan, melalui kesaksian itu, mereka yang belenggu-belenggu ada ketakutan atau belenggu-belenggu kecemasan itu dipatahkan. Kemudian bertumbuh di dalam karakter Kristus. Itu full gospel, saudara. Setelah itu apa? Kita rindu membawa orang lain untuk datang ke tempat ini, untuk diubah seperti kita juga diubah. Jadi saya harap, tadi saya ngomong di grup yang ada di meja saya, ayo kita punya kerinduan. Cuma datang ke full gospel ini bukan cuma datang gitu, tapi punya goal. Dan saya tanya, saya selalu tanya, siapa ya Tuhan ya? Saya mau tak bawa ini siapa? Jadi setiap waktu mesti gitu. Dia ada ya kadang-kadang yang ketemu ya, itu dari saya cerita. Dulu saya ketemu Pak Budi, kemudian juga yang sama Pak Bambang gitu. Baru ketemu di Bambang, kemudian duduk jajaran sama Ivan ini, gitu. Ivan. Kemudian Ivan ini saya tanya, Tuhan ini apa cocok di undang full gospel gitu. Kemudian dia cerita gitu, saya ini pergi ke Amerika Pak, cuma $100, oke warga, cuma bawa $100 ke Amerika menghadiri World Convention, bayangkan Pak Alex ini, di Florida, ketemu demo syariah, $100 udah habis-habis gitu. Jadi itu saya mau kuatkan, itu datang orang, jadi itu saya harap gitu ya. Jadi kita semua pada waktu kita datang di sini itu berdoa, Tuhan jamah mereka ini yang datang dalam kesaksian. Jadi saya bersyukur kesaksian yang mudah, ya loh, firman yang singkat. Tapi orang itu pasti dengan kuasa Roh Kudus itu akan dijamah. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi malam hari ini tidak terjadi begitu saja. Paling tidak tadi sore itu Pak Bambang ini kan sudah memberikan saya nama-nama orang-orang teman-teman kita yang akan komit hadir pada sore hari ini, pada malam hari ini. Walaupun ternyata masih ada miss juga ya. Tapi saya katakan, ayo kita doakan. Jadi setiap mau adakan pertemuan, saya kompak dengan Pak Bambang ini, saya tanya, ini datang enggak? Ini datang enggak? Dan setelah dia, ini Pak, wah puji Tuhan, 40. Tadi yang mau dia datang ke komen, tapi realisasinya berapa ya ini gitu. Tapi kalau tidak, saudara-saudara yang hadir ini sudah didoakan oleh Pak Bambang dan juga saya dengan menyebut nama. Ayo Pak Bambang, kita sebut namanya satu-satu, sebut namanya satu-satu. Nah, Tuhan segala tipu daya iblis mau sabotase untuk tidak hadir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang meleset juga, saudara. Saya kan sudah sering kali saya punya satu kerinduan Pak Ki Henry itu karena dia ada masalah. Terus selalu kalau saya tanya dia, Hen, datang ya. Baru saja saya kata sama Bapak, wah ini jawabannya nih. Ya Pak, waduh, saya kata pasti datang ya. Gak tahu jangan lewas lagi. Jadi itu ada masalah dengan istrinya bertahun-tahun. Tapi belakangan ini katanya sudah lebih oke. Saya senang juga, saya ketemu sama dia, saya ketemu dia datang ke sini. Sudah saya katakan, gak usah cerita yang jelek-jelek dengan istri tentang istrimu. Cerita yang baik. Kamu minta ampun pada istrimu. Ya Pak, ya. Jadi kita ini ada hasilnya gitu ya. Jadi saudara pasti tahu ya. Tadi sudah didoakan oleh Pak Bambang supaya setiap orang yang hadir malam ini, semua yang hadir ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara yang alami di sini nanti di rumah ketemu ya dengan Tuhan Yesus ya. Yang kedua, yang punya beban berat dibebaskan melalui firman, melalui doa. Tadi saling mendoakan kan, melalui sharing itu mereka bisa dibebaskan. Saudara perlu komunitas. Tapi tujuan kita utamanya adalah masing-masing ini akan menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga dia demikian pada akhirnya Bapa di surga totalan dengan kita gitu. Ya, nanti dan dia berkata, oh ini hasilnya full gospel ini.
CD Chapter, inilah anakku yang aku kasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu kerinduan kita, saudara. Jadi ketika kita bertumbuh dalam karakter Kristus, itu kita rindu untuk jangkau jiwa. Maksudnya apa? Saya kepingin seperti Tuhan sudah merubah hidup saya. Saya kepingin dia juga datang ke tempat ini. Caranya gimana? Yaitu segala macam cara kita nih. Saya ini kan jalan pagi jam 4:30 lebih seperempat jalan. Ini ketemu sama teman-teman, bukan teman-teman ya, kenalan di tengah jalan itu lagi gitu ya. Saya bagi majalah Voice, saya, ayo Pak, saya cerita full gospel. Kemudian saya, ayo Pak, ikut ya full gospel. Wah enggak, saya sudah tahu full gospel. Wah, ditolak mentah-mentah, enggak apa-apa, kita doa kan. Nah, tapi di situ juga kita ini perlu semuanya berdoa, saudara, supaya firman tadi seperti Pak Temi dan Bu Lucy itu kita tahu itu ada urapan kan, gitu. Jadi paling tidak ada yang berdoa, gitu. Jadi kalau kita tadi melihat masing-masing kita ini bisa lagi menghadapi masalah, tapi penyelesaiannya itu simple. Firman Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Nah ini supaya itu jadi rema, firman yang sedang bicara itu saudara terus ucapkan. Iman timbul dari pendengaran. Mendengar akan firman Tuhan. Masing-masing kita ini ngalami permasalahan, saudara. Tapi pada waktu saudara ada permasalahan, jangan lupa pandang Yesus, yaitu firman. Tanya, ini firmannya apa Tuhan Yesus? Remanya apa yang harus saya ucapkan? Dan itu melawan kekuatan iblis itu. Sehingga kalau dia ngidik-ngidik kita, wah enggak, kamu lemah. Oh tidak, saya kuat di dalam Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku. Nah untuk itu saudara perlu firman itu direnungkan sampai menjadi daging. Nah saya kita rupanya di sini ini yang menjadi kontraktornya cuma beberapa orang, juga ada beberapa orang ya, Pak Alex, Temi, saya juga. Saya pernah mengalami masa-masa saudara mengalami kesukaran keuangan itu luar biasa. Tiap minggu, tiap Sabtu itu kadang-kadang ini Jumat atau Kamis itu belum terima uangnya untuk membayar tukang, saudara. Waduh, ini yang membuat saya ini bertumbuh itu karena mau tidak mau ya Tuhan itu kekuatanku itu sudah dari sana. Jadi saya cari ini firmannya apa ini Tuhan yang perlu saya ucapkan. Waduh, sudah kalau saya bukan kadang-kadang takdir itu bereset, saudara. Ya itu kan dikatakan itu bereset. Tapi sering kalinya setelah kita kalah ini dalam nama Yesus, firman-Mu katakan Filipi 4 ayat 19, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus. Kau dengar guys? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19, itu hafalan saya bertahun-tahun, saudara. Dan ternyata lolos terus, saudara. Itu luar biasa. Kadang-kadang apa yang kita sudah targetkan nggak masuk, saudara. Tadi begitu dekatnya, pada waktu masih ada Bu Linda, pada waktu itu berdoa bersama-sama. Tiba-tiba ada orang datang, saudara. Dan saya ini juga tidak terlalu mikir, karena yang saya tahu saya kerjakan suaminya membangun apa, saya membangun. Saya pikir dia datang mau cerita apa dan lain sebagainya. Saya masuk aja ke atas ke ruangan saya. Kemudian yang di bawah ngomong, Pak, loh, ibu ini nunggu Bapak, nunggu saya. Oh iya. Oh saya turun lagi. Saya lagi doa karena itu lagi ngeluh, belum dapat uang itu gitu. Begitu turun saudara saya, loh Pak, Bapak ini kan saya ini mau ngasih uang, waduh, kasih uang, wah, gak boleh tadi ngomongnya ini. Dia bilang, berapa Bu? Saya kasih jumlahnya, itu jumlahnya kebutuhan saya minggu ini.
Luar biasa gak itu? Dan itu sehingga dengan demikian itu yang namanya mengalami Tuhan. Jadi salah satu materi untuk mengalami Tuhan si identik dengan persoalan, gitu. Tapi tidak usah persoalan terus menerus sebenarnya. Tapi salah satunya yang membuat kita buntu jalannya, kiri kanan jalan buntu, muka belakang buntu, tinggal ke atas itu saudara ya. Kita hanya tinggal bersyukur, Tuhan adalah kekuatanku. Banyak yang ngomong itu, Tuhan adalah kekuatanku. Misalnya saya tadi katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku dalam minggu ini menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini sampai ini mulut ini sudah rasa sudah hafal. Tapi akibatnya itu kita menjadi rema sehingga kita langsung mikir Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Jadi itu sudah bisa tembus gitu. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bukan saudara hanya menghafalkan firman, temui Tuhan. Tiap malam atau setiap hari cari waktu ketemu Tuhan setengah jam paling tidak itu. Saudara perjumpaan pribadi bukan cukup satu kali, sedangkan hari-hari sudah sibuk dengan masalah. Jangan. Lebih baik bagaimana kita ketemu Tuhan, kita tanya Tuhan, bagaimana caranya saya menyenangkan hatimu saat ini? Pernahkah kita tanya kepada Tuhan, apakah engkau senang saat ini dengan pikiran saya Tuhan? Apakah kau setuju dengan apa yang saya tonton ini? Baik melalui TV, melalui YouTube, melalui apapun. Kadang-kadang berjam-jam kita tidak memperhatikan perasaannya Tuhan. Padahal Tuhan itu ingin supaya kita banyak bersekutu dengan Dia. Tapi mulai hari ini, saudara ambil waktu setengah jam. Jangan banyak minta, mulai banyak dengar. Banyak dengar. Dan kita katakan, Tuhan, apa maunya Tuhan? Saya mau menjaga perasaan hatinya Bapak. Kami mau menyenangkan hatimu Bapak. Supaya dengan demikian benar-benar saya bisa membalas budi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Masukkan dalam pikiran kita saat ini sambil doa bahasa roh. Tuhan itu maha besar. Tuhan adalah kekuatanku. Ucapkan saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jangan berdiam diri, katakan firman Tuhan. Engkau adalah kekuatanku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhanlah kekuatanku. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apabila pada saat ini ada di antara kita lagi menghadapi masalah-masalah keuangan atau masalah-masalah apapun juga, jangan takut. Tuhan adalah kekuatan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Segala tipu daya iblis yang membuat beban-beban di dalam pikiran kami, di dalam hidup kami, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kami semuanya kelegaan, bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar, jalan keselamatan, jalan yang berkat daripada Tuhan. Ayo kita juga ucapkan, mungkin ada teman-teman kita doakan saat ini supaya dia menerima Tuhan Yesus. Dan kalau ada kesempatan kita akan ajak
di dalam pertemuan yang akan datang. Berikan kami hati rindu Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk yang mereka datang ke tempat ini bertumbuh dalam karakter Kristus. Diselamatkan, bahkan mulai mengalami Tuhan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kerinduan Bapa untuk membawa jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Karena kami tahu ini wadah yang Tuhan sudah berikan untuk kami, satu komunitas di mana Engkau ada di tengah-tengahnya. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita percaya sudah diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.